Halo, di video ini saya akan memandu kamu gimana caranya membangun model di aplikasi ini. Kamu bisa tonton panduannya sambil langsung praktik di aplikasinya ya. Jangan lupa, videonya juga bisa kamu geser kemana aja biar nggak nutup tampilan. Kamu juga bisa memperbesar seperti ini. Oke, sebelum mulai, di video ini saya akan kasih 3 contoh. Pertama, model sederhana. Kedua, model dengan variabel moderasi. Dan ketiga, model dengan second order. Nah, sekarang kita mulai dari model sederhana dulu ya. Seperti contoh ini. Misalnya, kita mau bikin model dengan 4 variabel latent, yaitu kualitas mempengaruhi kepuasan, kualitas juga mempengaruhi loyalitas, pelayanan mempengaruhi kepuasan, pelayanan mempengaruhi loyalitas, dan kepuasan mempengaruhi loyalitas. Oke, sekarang buka dulu aplikasinya. Terus pilih menu Build Model. Langkah pertama, tentukan jumlah variabel latent. Karena kita punya 4, maka kita geser hingga ke angka 4. Setelah itu, klik tombol Confirm the number of latent variables. Nanti akan muncul 4 variabel latent seperti ini. Silahkan kamu ganti dengan nama variabelnya, misalnya kualitas, pelayanan, kepuasan, dan loyalitas. Kalau udah, klik tombol Confirm the Names. Lanjut, sekarang saatnya memilih indikator untuk masing-masing variabel. Misalnya, pada kualitas, kita memilih ATR1, ATR2, ATR3, cukup kamu centang aja. Lalu, pada pelayanan misalnya kita milih CISOR 1, CISOR 2, CISOR 3, dan pada kepuasan kita milih PERF 1, PERF 2, PERF 3. Kemudian terakhir loyalitas. Silakan centang kual 1, kual 2, kual 3. Nah, ada catatan penting. Kalau kamu punya variabel dengan indikator formatif yang arah panahnya dari indikator ke variabel, maka centang di bagian ini. Misalnya, di contoh ini, kita anggap loyalitas adalah variabel dengan indikator formatif, maka cukup centang bagian loyalitas. Kalau semuanya reflektif, ya, nggak usah dicentang apa-apa. Sekarang kita atur arah jalur antar variabelnya. Cara bikin jalurnya gampang banget, tinggal centang aja koneksi antar variabel sesuai dengan model kamu. Misalnya, kita pilih panah dari kualitas ke kepuasan. Lalu, dari kualitas juga ke loyalitas. Kemudian, dari pelayanan ke kepuasan. Lalu, dari pelayanan juga ke loyalitas. Kemudian terakhir, dari kepuasan ke loyalitas. Perhatikan arah panahnya ya. Yang ini adalah variabel eksogen dan yang ini adalah variabel endogen. Kalau semua udah selesai, klik tombol Run Analysis. Tunggu sebentar ya. Aplikasi akan memproses model kamu. Kalau ada yang salah, nanti kamu akan dapat notifikasi di pojok kanan bawah. Cek kembali struktur modelnya ya. Tapi kalau berhasil, hasilnya akan langsung muncul dalam bentuk grafik. Dan kamu bisa lihat kalau modelnya sudah sesuai dengan struktur yang kita buat tadi. Seperti ini. Nah, sampai di sini dulu contoh model sederhana. Gampang kan? Kalau kamu masih bingung, bisa klik tombol sesi 1, model sederhana di bawah video ini untuk ulangi lagi. Kalau udah paham, yuk kita lanjut ke model dengan variabel moderasi di sesi berikutnya. Di sesi ini, saya akan memandu kamu membangun model dengan variabel moderasi di aplikasi ini. Sebelum kita mulai, mari kita lihat dulu contoh modelnya ya. Misalnya seperti ini. Kualitas berpengaruh terhadap loyalitas melalui kepuasan. Pelayanan juga berpengaruh terhadap loyalitas melalui kepuasan. Dan kepuasan berpengaruh langsung terhadap loyalitas. Tapi, dalam contoh ini, pengaruh kepuasan terhadap loyalitas dimoderasi oleh variabel harga. Artinya, kita juga akan membangun pengaruh langsung dari harga terhadap loyalitas dan pengaruh interaksi antara kepuasan dan harga terhadap loyalitas. Lalu, gimana cara membangun modelnya? Yuk kita mulai. Pertama, tentukan jumlah variabel laten. Di sini ada 5 variabel, yaitu pelayanan, kualitas, kepuasan, loyalitas, dan harga. Jadi, geser ke angka 5, lalu klik tombol Confirm the number of latent variables. Setelah itu,
silakan ganti nama variabel-variabelnya. Pertama, pelayanan, lalu kualitas, kemudian kepuasan, lalu loyalitas, dan terakhir harga. Kalau sudah, klik tombol Confirm the Names. Selanjutnya, kita pilih indikator untuk masing-masing variabel. Sebagai contoh, pelayanan. Indikatornya adalah CSOR 1, CSOR 2, CSOR 3, silakan centang, dan ini reflektif. Kemudian, kualitas, yaitu ATTR 1, ATTR 2, ATTR 3. Lalu kepuasan, yaitu PERF 1, PERF 2, PERF 3. Kemudian loyalitas, yaitu Qual 1, Qual 2, Qual 3. Karena loyalitas bersifat formatif, jangan lupa dicentang di bagian formatif. Terakhir, harga, misalnya like 1, like 2, like 3. Setelah selesai memilih indikator, sekarang waktunya mengatur moderasi. Centang bagian ini apabila terdapat variabel moderasi untuk memunculkan fitur interaksi. Kenapa ini penting? Karena kita ingin membuat interaksi antara variabel kepuasan dan harga, di mana harga memoderasi pengaruh kepuasan terhadap loyalitas. Silakan centang harga dengan kepuasan. Setelah kamu centang, klik tombol Confirm the Moderator. Nanti akan muncul satu variabel tambahan, yaitu interaksi kepuasan dan harga seperti ini. Sekarang kita atur arah jalur antar variabel. Perhatikan arah panahnya ya. Sekali lagi, ini menunjukkan hubungan antar variabel eksogen dan yang ini untuk endogen. Berikut jalurnya. Centang dari pelayanan ke kepuasan, dari pelayanan ke loyalitas, dari kualitas ke kepuasan, dari kualitas ke loyalitas, dari kepuasan ke loyalitas, kemudian ini jangan kamu lupa dari harga ke loyalitas, dan terakhir centang juga interaksi ini ke loyalitas. Jangan sampai ada yang ketinggalan ya. Kalau semua sudah sesuai, klik tombol Run Analysis. Tunggu sebentar ya, aplikasi akan memproses model kamu. Kalau ada yang salah, nanti kamu akan dapat notifikasi di pojok kanan bawah. Cek kembali struktur modelnya ya. Kalau berhasil, kamu akan melihat model moderasi muncul lengkap dengan jalur interaksinya, seperti pada gambar ini. Sampai di sini kamu sudah berhasil membangun model dengan variabel moderasi. Kalau kamu masih bingung, bisa ulangi videonya dengan klik tombol sesi 2, model moderasi di bawah panduan ini. Kalau udah paham, yuk lanjut ke sesi berikutnya, model second order. Berikutnya, kita akan membangun model second order menggunakan aplikasi ini. Sebelum mulai, yuk kita lihat dulu contohnya, misalnya seperti ini. Kenyamanan adalah variabel second order yang indikatornya berupa dua variabel laten, pelayanan dan kualitas. Lalu kenyamanan berpengaruh terhadap loyalitas melalui kepuasan. Kemudian lokasi juga berpengaruh terhadap loyalitas melalui kepuasan. Dan kepuasan sendiri juga berpengaruh langsung terhadap loyalitas. Perhatikan bahwa pelayanan dan kualitas tidak punya panah ke variabel lain, karena mereka hanya berperan sebagai indikator dari second order. Oke, sekarang kita bangun modelnya. Pertama, perhatikan bahwa kita punya 5 variabel laten: pelayanan, kualitas, lokasi, kepuasan, dan loyalitas. Dan satu variabel second order, kenyamanan. Jadi di aplikasi, geser number of latent variables ke angka 5 dan number of second order ke angka 1. Lalu klik tombol Confirm the number of latent variables. Nanti akan muncul 5 variabel laten dan 1 second order seperti ini. Silakan ganti nama-namanya. Pertama pelayanan, lalu kualitas, lalu lokasi, lalu kepuasan, kemudian loyalitas. Dan untuk second ordernya adalah kenyamanan. Kalau sudah, klik tombol Confirm the Names. Sekarang saatnya menentukan indikator untuk masing-masing variabel laten. Sebagai contoh, pelayanan CSOR 1,
Cisor 2, Cisor 3, silakan dicentang ya. Lalu kualitas ATTR1, ATTR2, ATTR3, lalu lokasi perf1, perf2, perf3. Kemudian kepuasan kual1, kual2, kual3. Dan terakhir loyalitas, misalnya kual4, kual5, kual6. Karena bersifat formatif, centang bagian formatif ya. Kalau sudah, sekarang kita tentukan indikator untuk second order-nya, yaitu kenyamanan. Karena kenyamanan dicerminkan oleh pelayanan dan kualitas, berarti bentuknya reflektif. Jadi, cukup centang pelayanan dan kualitas di bawah bagian kenyamanan. Kalau model kamu menganggap kenyamanan dibentuk oleh pelayanan dan kualitas, atau arah panahnya ke kenyamanan, maka centang juga bagian formatif seperti ini. Tapi untuk contoh ini cukup yang reflektif saja. Selanjutnya kita atur model struktural. Berikut jalurnya. Silahkan centang dari kenyamanan ke kepuasan, lalu dari kenyamanan ke loyalitas, lalu dari lokasi ke kepuasan, lalu dari lokasi ke loyalitas, dan terakhir dari kepuasan ke loyalitas. Nah, ingat ya, pelayanan dan kualitas tidak perlu dicentang lagi di bagian ini, karena mereka sudah menjadi indikator dari variabel second order untuk kenyamanan. Setelah semua jalur dibuat, klik tombol Run Analysis. Tunggu sebentar, dan hasilnya akan langsung muncul dalam bentuk grafik dan output lengkap seperti ini. Oke, sampai di sini kamu sudah berhasil membangun model second order. Kalau masih bingung, kamu bisa ulangi sesi ini dengan klik tombol sesi 3, High Order, di bawah video. Tapi kalau udah paham, kamu bisa langsung lanjut ke tahap analisis berikutnya. Oh iya, satu fitur penting lainnya adalah bagian pengaruh tidak langsung. Misalnya, kamu ingin tahu, apakah kenyamanan berpengaruh ke loyalitas melalui kepuasan? Atau lokasi berpengaruh ke loyalitas melalui kepuasan. Kamu cukup centang bagian ini untuk indirect effect. Silakan centang dari kenyamanan ke loyalitas, kemudian pada bagian ini pilih kepuasan sebagai mediator. Selanjutnya centang juga dari lokasi ke loyalitas, kemudian pada bagian ini kamu juga milih kepuasan sebagai mediator. Setelah itu, klik lagi tombol Run Analysis. Maka kamu akan melihat hasil pengaruh tidak langsungnya seperti ini. Nah, itu dia panduan lengkap untuk membangun model di aplikasi ini. Semoga kamu berhasil membangun model sesuai struktur yang diinginkan dan bisa memahami alurnya dengan lebih mudah. Kalau masih bingung, jangan ragu untuk mengulang videonya atau mencoba contoh lainnya di aplikasi ini. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga Anda berhasil.